Abis ganti nama biar kayak Pak Jokowi. Iya, aku habis ganti nama sih. Jalannya udah bagus tapi pakai traktor jadi jalannya tuh lama gitu kata dia ya. Jadi aku juga belajar banyak tuh dari hal yang lebih structured gitu daripada di startup gitu ya. Oke. Privilege di mana orang tuaku ngelepas aku kayak terserah kamu mau explore apapun yang kamu mau gitu. Itu menurut aku lebih privilege daripada barang-barang yang aku punya waktu itu. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dita. Dan tamu Gizmo Talk kali ini, kalau kalian suka mengakses media sosial dan beririsan sama teknologi, mungkin gak asing ya sama sosok yang ada di sebelah saya nih. Apa kabar? Baik dong, Mas Dita. Selalu baik. Selalu baik. Jawabannya selalu baik kok. Selalu baik. Jadi kalau memperhatikan industri startup 1 dekade terakhir, salah satu Sri Kandi teknologi di industri startup adalah seorang Alamanda Santika, ya kan? Jadi kalau Gizmo Friends yang belum tahu tuh siapa seorang Ala, gitu ya. Ala dulunya ada di banyak startup ya, yang nggak banyak lah, tapi lumayan lah ya. Seperti Kartuku. Di Berry Benka. Terus yang paling terkenal sampai diliput banyak media ya waktu di layanan ride hailing berwarna hijau bersama Gojek ya. Betul. Oke. Zaman-zaman pokoknya mereka semua masih di rumahan. Beneran dari garasi ya? Berry Benka juga dulu masih di rumahan kan. Benar. Gojek juga masih di Ciasem dulu. Kartuku dulu? Kartuku enggak, Kartuku udah lumayan. Kartuku sudah ini. Nah ini kalau kita kan mau ngomongin soal gimana ya 1 dekade startup di Indonesia dan sekarang Ala juga sekakinya udah ada di korporat. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, ini yang menarik banget. Tapi sebelum kesana tuh ada mungkin Gizmo Friends juga merasa yang sama gitu ya. Kok sekarang Ala jadi berbeda gitu. Oh gitu ya? Beda apanya nih? Beda. Nama handle media sosialnya juga berbeda sekarang kan. Oh gitu ya? Oh iya. Lebih sopan maksudnya. Tepatnya itu. Baju juga lebih sopan sekarang gitu kan. Apa nih? Ada apa nih kalau dilihat ya, kalau Gizmo Friends cek Instagramnya aja deh. Kalau dulu kan Alamanda Santika. Sekarang jadi Alamanda Santi Pratista. Iya. Gitu. Abis ganti nama biar kayak Pak Jokowi. Iya, aku abis ganti nama sih. Aku ketemu satu orang lah, dikenalin terus emang beliau tuh jadi kayak punya kalkulator gitu, kalkulator nama. Jadi menurut beliau tuh belajar dari India, dari mana lagi lah, pokoknya kalkulator itu beliau gabungin. Menurut beliau tuh antara nama dan tanggal lahir kita tuh kayak ibaratnya tanggal lahir kita tuh kayak jalan. Nah, nama kita tuh kayak kendaraan kata dia. Ada yang orang tanggal lahirnya nih jalan tol, tapi dia pakai traktor. Nah, itu kejadian ada di aku tuh. Jadi emang jalannya udah bagus tapi pakai traktor jadi jalannya tuh lama gitu kata dia ya gitu. Dan aku tuh emang orangnya mungkin pada nggak tahu kayak aku tuh into feng shui banget gitu, into yang kayak gitu-gitu karena kan my late mom tuh ada darah Chinese kan, jadi emang dari kecil tuh aku hidupnya ya itu kayak mamaku tuh selalu bilang misalnya arah kompor nggak boleh nyiduknya ke jalanan gitu. Dan kesini-sini aku tuh makin kayak ngeliat kayak tapi make sense gitu. Sampai kemarin aku ke Cina pun juga akhirnya belajar lebih dalam kayak Feng Shui Masterku tuh selalu bilang di depan rumah tuh harus ada air gitu kan. Nah ternyata emang di Cina tuh aku ke Beijing dan di salah satu kayak palace-nya gitu di depannya tuh kayak dibangun kayak kali gitu ya. Ternyata sesimpel kalau misalnya kebakaran, jadi airnya tinggal diiniin ke rumah gitu loh. Jadi makanya kan kalau di Feng Shui itu kan ada elemen-elemen air, tanah, api gitu kan ya. Dan itu
semuanya tuh memang apa ya, ibaratnya kayak keseimbangan lah, kalau ada api harus ada air gitu untuk matiin apinya, things like that lah. Oke. Ini ya membalance elemen-elemen kehidupan lah. Iya, walaupun aku orang teknologi banget, tapi sebenarnya ini fakta baru yang mungkin Gizmo Friends juga agak terkaget ya ketika tadi Ale cerita gitu. Karena ternyata Feng Shui itu dibikinnya tuh based on statistik gitu. Jadi itu gabungan dari data yang mereka kumpulin udah mungkin ratusan ribuan tahun gitu sih. Bukan sekedar ini ya, bukan sekedar hitung-hitungan yang gak ada dasarnya gitu. Iya, gitu. Oke. Itu ceritanya. Menarik. Dan inisiasi itu kirain, ini Allah kayaknya udah semakin menuju ke korporasi nih. Enggak ya? Bukan karena itu? Kalau ke korporasi itu karena emang tiba-tiba jalannya kayak gitu aja sih, Sita. Jadi kayak yang aku pelajari dalam hidup tuh sometimes kita punya keinginan gitu kan. Oh iya, kita pengen jalan kita kayak gini. Tapi kadang-kadang ada dalam hidup tuh ada yang surprise yang menarik, yang mungkin bahkan lebih bagus dari plan hidup kita. Aku juga nggak pernah kepikiran nyemplung ke corporate gitu, tapi ya kayak tiba-tiba ada opportunity dan aku lihat kayak kayaknya aku bisa belajar dari sesuatu dari situ gitu. Yang selama ini aku kebanyakan kan di startup ya, walaupun kartuku dulu nggak startup banget gitu ya, itu juga ya setengah udah corporate lah ya. Jadi aku juga belajar banyak tuh dari hal yang lebih structured gitu daripada di startup gitu ya. Oke. Tadi si perubahan nama bukan dalam rangka kayaknya kaki korporasi ini mau didalemin lagi, bukan itu ya berarti? Enggak. Kirain gitu. Nah, kita flashback dikit deh ke ini ya, masa kecilnya Ala gitu. Kan kalau di banyak pemberitaan, banyak podcast juga, itu Ala sudah cerita ya, udah sering bikin website itu dari waktu masih sekolah, gitu kan. Dulu tuh kalau privilege teknologi di rumah zaman masih sekolah, sebelum harus berjuang sendiri karena bapaknya sakit, itu seperti apa sih? Jadi memang papaku tuh orangnya gadget banget juga gitu ya. Beliau tuh banker, tapi memang gadget banget. Jadi kayak waktu itu ya aku pakai komputer beliau di rumah sih gitu. Tapi memang zaman belum dikasih komputer sendiri? Belum dikasih komputer sendiri. Zaman itu emang internet tuh kan baru masuk ke Indonesia dan tahun berapa? 2000. Pokoknya aku umur 11 tahun gitu. Aku lahir 88 ya, tahun 99 lah ya. Kayak dulu masih yang modemnya bunyi gitu kan. Telkomnet instan. Ini jadi iklan. Modal telepon dan komputer doang bisa internetan. 08098894 kali Telkomnet instan. Udah nggak ada kali ya, udah berubah nama gitu. Udah berubah nama. Terus ya jadi internet ada di rumah ya, karena kan papaku perlu internet gitu ya. Jadi ya apa yang ada di rumah ya aku mainin aja gitu. Tapi menurutku sebenarnya privilege teknologi satu, tapi menurutku sebenarnya bukan hal material sih yang menurutku itu tuh sebuah privilege banget. Contoh gitu ya, kayak privilege di mana orang tuaku tuh nggak ngarahin anaknya ke hal yang dia mau gitu. Contoh misalnya kayak waktu kecil tuh aku lebih seneng main mobil-mobilan kan dibandingin main boneka. Aku lebih suka ngebongkar komputer daripada main boneka. Mungkin kan kalau orang tua lain kayak, kamu anak perempuan, kamu kamarnya harus pink. Kalau aku dulu biru kamarnya gitu, karena aku benci banget warna pink. Terus kayak kamu harus main boneka, harus main Barbie gitu. Tapi privilege di mana orang tuaku ngelepas aku kayak terserah kamu mau explore apapun yang kamu mau gitu. Itu menurut aku lebih privilege daripada barang-barang yang aku punya waktu itu. Oke. Itunya iya ya. Tapi kalau selain barang dan privilege untuk memilih sesuatu,
secara ini ada nggak sih? Maksudnya buku jelas banyak kayaknya ya. Kalau buku jelas banyak. Belinya di Kuitang dulu. Buku-buku bekas murah-murah. Bukan buku baru ya? Enggak, buku bekas-bekas murah-murah gitu. Oh ya? Sampai sekarang aku masih punya yang buku lawas yang udah kayak warnanya udah coklat gitu. Banyaknya buku apa dulu? Dulu buku-buku Jalaluddin Rumi, buku-buku puisi-puisi gitu. Iya. Makanya itu juga ya, salah satu alasan Ala sempat ngerilis buku yang berhubungan, iya kan? Iya, buku puisi sama buku puisi pernah kan? Iya. Antologi puisi dan prosa. Iya. Gak ada tag-tagnya banget Gus Mollens. Kalau ngelihat karyanya Ala di sisi yang lain gitu ya. Iya, bener. Cuman penasaran juga sih kalau dulu dilesin gitu juga gak sih? Les di luar ini ya, mata pelajaran sekolahan gitu. Les banget sih, aku anaknya les banget dari Senin sampai Jumat kayak full les. Dan tapi yang paling aku suka tuh les aritmatika dulu. Sempoa. Matematik. Jadi kalau ditanya hari favorit hari apa? Hari Selasa. Kenapa? Soalnya dia les aritmatika. Wow. Tapi emang aku suka banget ngitung. Oke. Ngitung uang apalagi. Nah. Sepertinya ini yang jadi alasan gitu. Jadi pernah di sebuah acara ya, saya jadi moderatornya dan Ala jadi narsum di sebuah acara beberapa tahun lalu gitu. Itu tuh semua orang ya, nggak di acara itu doang sebenarnya sih, di berbagai acara tuh Ala selalu identik dengan image pinter gitu. Karena emang ini ya, emang suka angka. Kayaknya dari situ udah ya udah lah, itu udah nggak. Mungkin agak beda sama orang ya, kayak nggak benci banget matematik, tapi aku suka matematik dari kecil sih. Nah, itu ada ininya nggak sih, trigger dari privilege keluarga atau memang berkah dari Allah aja gitu? I think kayak jadi papaku tuh dulu guru matematik waktu beliau tinggal di London, kuliah di London tuh sambil ngajar matematik. Terus waktu kecil tuh emang umur 3 tahun gitulah, 3 tahun aku 4 tahun tuh aku udah bisa ngitung ratusan tambah ratusan tuh diajarin papaku gitu. Jadi dan mudah dan gampang aja ya gitu. Iya, dan karena mungkin papaku juga membuat belajar itu menyenangkan gitu, bukan yang kayak ayo kita harus belajar gitu, tapi dia kayak membuat kayak angka tuh sebuah mainan gitu. Jadi dari situ akhirnya kecintaanku kepada matematik. Sama waktu dia ngasih privilege aku ada komputer di rumah tuh ya, dia kayak ya udah nih mainan buat kamu mau apain terserah gitu. Tapi dipakainya bareng-bareng. Dipakainya bareng-bareng. Oh enggak, di kamar kasih sendiri gitu belum? Enggak, at one time kayak papa karena aku pakai terus tuh komputer kali ya, terus akhirnya ya dia beli laptop kayak udah ada zaman laptop lah gitu. Oke. Tapi sedikit inilah ya, kalau tadi kan yang serius-seriusnya nih, ada nggak sih mainan Ala yang tag banget zaman masih kecil? Yang tag banget? Apa konsol game mungkin atau apa gitu? Konsol game iya pasti, aku main PlayStation gitu. Tapi kayak ini sih kayak mobil-mobilan pokoknya yang bisa nyala-nyala lah gitu, entah kayak ambulans yang ada lampu-lampunya gitu. Kenapa? Karena aku tuh suka ngebongkar, Mas. Jadi mobilan itu pasti aku bongkar. Ini remote control atau? Enggak, cuman kayak yang ada, pokoknya dia bisa dinyalain lampu gitu. Ada baterainya. Ada baterainya. Jadi kayak aku ngebongkar kayak ini kabelnya tuh nyambungnya kemana sih gitu. Kenapa sih si lampu ini tuh bisa nyala gitu. Abis dibongkar bisa pasang lagi kan? Bisa. Alhamdulillah bisa ya. Wow. Udah pakai obeng gitu berarti? Pakai obeng. Terus kayak remote control tuh kan juga aku juga ngulik juga tuh kayak di dalamnya ada apa gitu. Nah itu mama papaku tuh nggak pernah marah gitu, nggak pernah yang kayak itu apa sih kok mainan dibongkar-bongkar, enggak gitu. Karena mereka tahu ya udah emang caranya dia belajar dan bermain tuh kayak gitu. Wah itu deh. Jadi emang udah sampai itu ya, nguliknya udah segitunya dari dulu ya? Iya, kayak dulu kan Tamiya tuh kan ada dinamonya kan. Terus kan dikilik gitu kan dinamonya biar lebih cepet gitu kan. Wah ini fakta baru lagi nih, Ala ngilik Tamiya. Itu aku kayak ya ke tukang dinamo gitu, terus kayak minta dikilikin, aku lihat gimana cara ngiliknya gitu. Sampai akhirnya bisa
Iya. sendiri. Wah. Gitu Ternyata ya nguliknya sejauh itu ya ternyata. Iya, karena emang suka ngulik aja sih, semua dikulik gitu. Kayak waktu itu musik gitu, kayak ini gimana sih cara bikin musik, ya udah di komputer aku ngulik gitu kan. Oh, bikin suara kayak gini, caranya gimana gitu. Itu pas kapan? Itu pas ya itu pas umur 11. Jadi aku bukan cuma belajar coding sebenarnya di komputer. Jadi banyak yang aku ini juga. Oke. Aku explore juga. Tapi yang akhirnya paling menarik ya mungkin ketika mendevelop sesuatu gitu ya. Atau kayak gitu. Iya, ya lebih kepada itu, ternyata jalan hidup mengarahkan aku ke sana gitu, bukan jadi musisi gitu. Oh. Karena waktu itu ya kayak les piano, les biola tuh juga belajar Menikmati. juga. Terus kayak painting juga kan. Kayak karena mamaku suka gambar, suka ngelukis, akhirnya aku ngikutin juga gitu. Tapi ya akhirnya arahnya bukan ke sana hidupnya. Arahnya ke teknologi gitu. Oh. Tapi sisi itunya kayaknya masih ada terus lah ya. Masih ada sih, masih ada. Oke. Artnya masih ada. Dan di-keep, emang di-keep aja gitu ya? Dia buat hobi aja sih. Makanya kayak kalau sekarang kan kita ngedesain website gitu-gitu ya, aku masih suka, ya lumayan intens juga sih di situ. Oke. Dan kalau ini ya, pada setelah selesai kuliah terus kerja gitu kan, kepintarannya Ala itu selalu dibikin orang nyari gitu kan. Maksudnya kalau ya sampai dibilang wah selalu penasaran gimana seorang Ala bisa menjadi sepintar itu gitu kan. Nah, tapi sempat ini nggak sih membayangkan nggak waktu sekolah dan kuliah gitu, ini kayaknya memang gue tuh harus menjadi seorang yang smart gitu, presence-nya. Enggak sih ya. Sebenarnya sih enggak ya, karena aku tuh cuman dari dulu tuh ngelihatnya Pak Habibie terus gitu, kayak kenapa ya dia bisa sepintar gitu kan. Aku sampai bacain buku-buku tentang beliau gitu. Tapi waktu sekolah tuh aku tuh kan kerjaannya bolos melulu ya, kerjaannya dikeluarin dari kelas gitu. Guruku tuh udah benci banget sama aku sebenarnya. Waktu kuliah apalagi kan, aku kayak kuliah 7 tahun ya, hampir di DO tuh binus. Jadi kayak waktu SMA tuh aku ngerasa kayak, aku SMA di Alizar ya. Alizar tuh bisa melihat potensi anak gitu. Jadi anak yang bandel tuh gak selalu udah dicap bandel gitu. Buktinya kayak kalau lomba-lomba gitu masih tetap aku yang dikirim. Padahal kayak seminggu tuh aku masuk maksimal tuh 3 hari doang. Gitu. Dan kayak mata pelajaran kayak biologi yang gitu-gitu tuh aku nggak bisa banget, geografi gitu. Tanya aja kayak Paris tuh negara apa kota tuh sampai sekarang nggak tahu. Nah jadi nggak semuanya enggak gitu. Perfect juga ya. Iya, tapi kayak di mata pelajaran kayak matematik, fisika, kimia tuh emang aku lumayan excel gitu. Dan di Alizar tuh nggak melihat cuman dia harus jadi generalis gitu kan, tapi mereka menghargai anak ini emang bagusnya tuh di sini gitu. Itu yang aku suka sih dari sekolahku. Dan kayak kalau aku jadi anak bandel tuh bukan yang langsung masuk guru BP gitu, tapi kayak guruku tuh ngedeketin aku pelan-pelan, ngajak ngobrol, kamu kenapa gitu, ditanya apa ada masalah keluarga apa segala macem, tapi tuh jadi kayak temen ngobrol gitu. Iya. Wah. Dan ini ya, ketika masuk ke professional career, awal-awal kan ya tadi ya, tadi di awal cerita sempat berkantor di garasi lah, tanda kutip gitu. Terus emang kepikiran juga nggak sih pas kuliah? Kan pasti pas zaman kuliah belum ada lah istilah startup, belum semenggaung itu gitu kan. Belum ada. Kepikiran nggak sih pas zaman kuliah menuju lulus gitu kan? Walaupun itu udah mencari uang sendiri ya, ceritanya udah banyak lah itu Gizmo Friends. Cuman ketika bekerja yang benar-benar kerja nih, yang daily-nya adalah kerja gitu. Kepikiran nggak memang bakal nyebur ke perusahaan-perusahaan rintisan gitu? Enggak sih, nggak pernah mikir kayak plan hidupku tuh beda banget sama hidupku yang sekarang sebenarnya kayaknya gitu ya. Sebenarnya waktu SMA tuh aku sesimpel aku pengen jadi guru gitu kan.
Pengen jadi guru, terus pengen jadi dosen, guru matematik. Tapi terus kayak jalannya beda banget. Dan kalau ngelihat misalnya sekarang kayak karirku mulus banget tuh sebenarnya nggak gitu juga gitu Mas Ita. Kayak aku pernah nge-apply kerjaan sampai 100, ngirim 100 CV itu pernah. Ditolak-tolakin, nggak dipanggil interview pun juga pernah gitu. Jadi ya waktu itu ya aku mencoba semuanya aja gitu kan. Zamannya .com lah ya gitu. Itu kan aku banyak apply ke agency gitu. Ya sama kayak orang-orang biasa yang interview sampai kayak lebih dari 10 interview aku lewatin, mungkin 20 interview dan ditolak-tolakin tuh juga pernah gitu. Tapi ya again akhirnya kadang ya opportunity datangnya dari tempat yang kita nggak sangka-sangka gitu ya. Dan di saat kita ngambil opportunity itu, dan kayak waktu masuk Gojek gitu, kayak nggak pernah akan ada yang nyangka di saat ngelihat Gojek saat itu, dimana di rumah tua yang aku aja nggak pernah ngajak orang interview di situ, di kantor itu, saking kayak ini kayaknya kalau gue ajak interview di sini nggak bakalan mau deh masuk gitu. Jadi aku tuh selalu interview di luar supaya nggak ngelihat kantornya kayak gimana. Pas hari pertama kayak loh kantornya kok kayak gini gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang kayak ada opportunity yang kita nggak ngelihat ternyata itu akan menjadi sesuatu yang besar gitu. Dan aku pun juga nggak pernah menyangka opportunity yang aku ambil itu menjadi sesuatu yang besar banget gitu. Ya again kadang dalam hidup ini ada surprise yang kita nggak tahu ya. Oke. Nah tapi akhirnya bekerja di startup dan tidak melirik-lirik korporasi di awal-awal dulu ya. Itu apa sih? Apakah memang udah ketemu zona nyamannya pada waktu itu atau? Aku tuh selalu kalau ngelihat masuk ke company baru tuh ngelihat bosnya siapa sih gitu, CEO-nya siapa atau kayak direct boss aku siapa gitu. Dan di saat itu ya Nadiem gitu kan. Dan aku waktu zaman .com tuh kan Nadiem lumayan udah terkenal lah ya gitu, kayak dengan dia waktu itu jadi CEO-nya Zalora gitu. Ya aku pengen belajar aja sama dia gitu. Dan ya again akhirnya aku bukan ngelihat kayak ini korporat atau startup, ya aku ngelihatnya kayak siapa leader yang aku bisa belajar gitu. Lebih ke sana sih. Dan ya terus akhirnya sekarang aku di korporat pun juga bukan aku ngelihat kayak korporatnya atau startupnya, tapi di situ ada siapa yang aku bisa belajar gitu sih. Oke. Nah ini Ala di startup dan korporat ini kan ya kalau kita flashback ke 10 tahun lalu, Ala itu sangat startup banget gitu ya. Kita pertama kali ketemu juga di sebuah event ketika looks-nya Ala belum kayak gini gitu, masih sangat startup banget stylenya gitu kan, dan tomboy banget dulu waktu itu. Pokoknya gitu lah, beda banget sama sekarang gitu kan. Nah apa sih yang membuat gitu ya, kalau Ala melihat sekarang nih kan banyak ya, maksudnya 10 tahun berlalu tuh banyak hal yang terjadi termasuk di ranah startup gitu kan. Dan hari ini kalau dilihat kita flashback lah dulu kayaknya ini banget ya, basah banget, hijau banget dunia startup gitu ya. Sekarang agak kering ya. Sekarang jadi begini gitu. Dan Ala kebetulan ada di dua kaki gitu ya, startup dan korporasi nih. Ini sebenarnya kalau mau dibilang ada kelirunya ya, itu keliru di mana sih? Kelirunya atau jangan nggak ada kelirunya? Menurutku sih memang it's a cycle ya, dan memang kalau kita di startup karena emang speednya juga cepat, akhirnya cycle-nya tuh cepat gitu. Bahkan aku ngelihat nih sekarang kan cycle-nya AI lagi boom banget gitu kan. Sebenarnya tuh kita kayak balik lagi setelah .com bubble gitu. Zaman-zamannya mobile app. Ya kan, dimana zaman itu kayak valuation tuh bisa tingginya tuh cepet banget. Sekarang di AI tuh sedang terjadi lagi. Jadi kayak kita tuh lagi
ngalamin cycle yang berbeda aja sekarang. Dan menurutku di cycle AI ini mungkin nggak akan sepanjang seperti zaman dulu .com bubble, mobile app, terus sekarang ke AI. Kalau di mobile app mungkin kita di Indonesia ya, itu mungkin 10 tahun kali ya. Less than 10 years lah gitu ya masih cycle-nya. Mungkin AI aku ngelihat cycle-nya kayak 3-5 tahun gitu. Sekarang lagi tinggi banget, nanti akan ada normalisasinya gitu. Dan mungkin akan ada sesuatu yang baru lagi yang aku jujur belum tahu di depan setelah AI ini apa gitu kan. Tapi akan ada. Jadi menurut aku ya kita lagi mengalami cycle itu. Kayak mungkin founder-founder yang lebih senior dari generasiku tuh founder.com itu udah ngerasain .com bubble, cycle-nya .com bubble kan gitu kan. Iya, jadi ya again kayak it's just a cycle yang di startup tuh cycle-nya sangat cepat banget sih gitu. Iya, soalnya gini ya, kalau ya ketika kita sama-sama melewati 2015 ke 2025 gitu, begitu banyak perubahan yang fantastis terjadi di startup gitu ya. Dari yang tadinya Ala bilang kantor-kantor masih di rumah, terus tiba-tiba jadi ke gedung tinggi gitu ya. Sementara kalau kita lihat korporasi gitu, dari dulu emang udah di gedung tinggi 10 tahun lalu juga gitu kan. Nah, apa nih yang membuat dulu kan sempat ramai lah ya, Ala juga ada di situ ketika Gojek versus Bluebird gitu kan. Angry Bird. Iya, jadinya begitu kan. Jadinya Angry Bird. Terus pada akhirnya si Bluebird ya tanda kutipnya salaman aja lah sama Gojek gitu kan. Dan jadi win-win solution buat keduanya. Tapi pada akhirnya yang kalau ngomongin hari ini gitu kan, ya mungkin kita juga banyak lihat gitu ya di media sosial. Terlepas salah di Bluebird nih ya, orang-orang kok kembali nyaman pakai Bluebird aja sekarang gitu. Nah, berarti gimana nih? Apakah disrupsi yang dulu digaung-gaungkan itu nggak works pada akhirnya? Wah, ini sebuah pertanyaan. Iya. Sebenarnya setelah aku masuk korporat ya, aku jadi paham sih. Memang mungkin yang dibilang orang-orang nih mengenai kayak ya yang ngebangunnya cepet, ibaratnya runtuhnya juga cepet gitu kan ya. Karena mungkin kalau aku ngelihatnya sebenarnya pembelajaran dari cycle ini adalah satu memang fondasi sih gitu ya. Kalau kita ngomong ini di korporat tuh good corporate governance gitu kan, dimana sebenarnya simple kalau aku mencoba untuk menjelaskan apa sih good corporate governance yang di korporat tuh udah kayak subtle banget gitu. Padahal sebenarnya juga di korporat kita itu juga masih terus keep improving the GCG gitu ya. Cuman memang kita sudah punya at least gitu kan. Walaupun mulai dari minimum dan terus diimprove gitu. Tapi apa sih sebenarnya good corporate governance? Aku tuh selalu mikirnya sama kayak main bola gitu Mas Dipta. Main bola tuh satu, kita punya rule of the games ya kan. Kayak semua orang tahu lah, pokoknya ada gawangnya, ada offside. Nah itu tuh menggambarkan kayak transparansi, karena semua orang akan paham gitu kan. Nah yang kedua ada kapten timnya gitu. Kapten timnya di mana dia harus membuat strategi, kemudian juga dia harus berpikir ini untuk kemenangan tim, bukan cuman kemenangan satu orang di dalam tim tersebut. Jadi di situ menggambarkan sebenarnya transparansi dan independensi gitu kan, dan accountability gitu dari si pemimpin tim. Dan di terakhir tuh ada pemain bolanya gitu, di mana mereka menunjukkan responsibility, di mana ya udah gue udah tahu nih kayak kalau misalnya gue nekel orang, gue bisa dapat kartu kuning atau kartu merah gitu. Jadi sebenarnya GCG itu bisa digambarkan dalam permainan bola. Dan kadang-kadang di saat kita startup,
menjalankan bisnis di awal, kita tuh tidak berpikir tentang itu gitu. Yang akhirnya ya kadang-kadang ini sekarang yang banyak lagi arise mengenai transparansi, ya nggak sih gitu kan. Terus mengenai accountability gitu kan, mengenai responsibility gitu. Nah jadi menurutku ini tuh kayak fondasi dulu kalau kita mau main bola tuh harus ada ini semua gitu. Ya kalau enggak ya nantinya orang bisa berantem gitu kan. Kalau nggak ada rule of the game-nya orang bisa berantem gitu. Dan tim kita juga nggak ngerti kayak oh gue harus kayak gini gitu. Kayak aku di Binar mungkin karena emang aku pernah setengah kakiku tuh di kartuku yang udah lumayan established lah gitu ya. Jadi aku belajar oh SOP tuh sebenarnya dibuat tuh bukan buat nyusahin orang sebenarnya. Tapi apa? Sesimpel gini deh. Kalau kita punya sistem proses yang terdokumentasi dengan baik, kalau ada orang cabut nih, kalau ada satu orang yang resign, ada orang baru, kita onboardingnya tuh nggak susah gitu. Dia udah baca, kita ngajarin based on itu gitu. Nah itu salah satu contoh yang sangat simple ya buat aku. Dan ini mengenai akhirnya apa? Scalability juga gitu. Karena di saat nih misalnya, oh tim kita waktu itu let's say misalnya kita punya tim business development cuman satu. Tapi kita gak punya proses yang bagus, gak well documented. Tapi di saat kita mau nge-hire orang baru, misalnya kita tiba-tiba harus scale ke 5 orang gitu. Ya 4 orang lainnya ini mesti diajarin dari sesuatu yang gak ada prosesnya, dari sesuatu yang gak ada dokumentasinya gitu kan. Akhirnya quality dari 4 orang ini bisa jadi berbeda-beda gitu. Nah jadi sebenarnya good corporate governance itu bukan cuma tentang rule of the games, tapi di saat kita mau scaling, akhirnya tuh udah jelas gitu loh proses dan sistemnya gitu. Tapi memang yang kadang-kadang yang aku lihat waktu pertama kali aku masuk korporat, terkadang SOP yang ada itu tuh tidak terupdate dengan zaman yang kekinian gitu. Kan waktu itu Bu Noni tuh pernah ngomong sama aku gitu ya kayak Bluebird nih ya, Bluebird, maaf. Ya, Bluebird. Bu Noni tuh sekarang wakil komisaris di Bluebird. Oke. Waktu itu Bu Noni masih jadi presiden direkturnya Bluebird. Bluebird tuh sadar bahwa kita tuh kalah permainannya karena waktu itu kita nggak sadar bahwa ternyata customer-nya tuh udah berubah. Bluebird tuh selalu customer centric. Zaman dulu tuh belum ada AC di taksi. Yang pertama kali ada AC di taksi itu Bluebird Mas Yuta. Nah jadi sangat customer centric, tapi Bluebird tuh nggak sadar bahwa customer-nya udah bukan generasi baby boomer lagi. Sekarang udah millennials. Yang millennials maunya semuanya on demand gitu. Jadi itu sih kadang-kadang aku waktu pertama kali masuk ke corporate tuh, oh iya SOP ini tidak dipikirkan lagi apakah relevan untuk zaman yang sekarang gitu. Ya, wah menarik banget, panjang deh. Dan tadi menarik juga kalau ngomongin SOP gitu ya, dan juga transparansi, ya kan? Ada dari 10 tahun, ya katakanlah kita bilang ya 10 tahun lalu startup itu bermunculan dan besar sampai akhirnya sekarang satu persatu mulai pada berguguran gitu ya. Tadi kalau ngomongin SOP, salah dan transparansi. Dulu itu startup itu jarang yang mau menjawab ketika ditanya kapan akan gain profit gitu kan. Kita scaling dulu aja gitu, nanti saja gitu itu ya, pokoknya jawaban-jawaban diplomatis lah kalau di seputaran itu. Dan tadi si transparansi juga ya menjadi ini ya, menjadi tanda tanya bersama. Mungkin buat teman-teman media juga merasa seperti itu gitu. Terus yang tidak kalah menariknya juga adalah kalau dibandingin sama korporasi, mungkin nanti Alan bisa koreksi juga, sepertinya untuk bisa lebih banyak uang yang dibakar dari korporasi itu, kalaupun iya ada uang yang dibakar, tidak semudah startup menggelontorkan uangnya. Betul, benar. Betul banget. Karena
mungkin memang cara berpikirnya beda gitu ya. Kalau di korporasi gimana kita sustaining the business gitu kan. Dan kadang-kadang bahkan terlalu konservatif juga. Dimana kayak karena kan kadang di saat kita membuat sebuah inovasi harus ada capital untuk digelontorkan at least minimum kayak 2 tahun lah gitu ya. Kayak misalnya aku bangun produk baru gitu di Binar gitu kan. Kayak di awal pasti kita akan ada capital dulu baru kita bisa profitable gitu kan. Nah, kadang-kadang di korporasi memang sangat konservatif karena bisnisnya memang sudah stable dan pemikirannya lebih kepada bagaimana membesarkan market share-nya dengan existing product instead of nge-build new innovation gitu. Jadi memang tapi ada bagusnya di mana pada akhirnya korporasi yang yang berani untuk menggelontorkan capital untuk berinovasi itu lebih berhati-hati lah daripada kita yang di startup ya dulu ya terutama gitu ya. Mudah-mudahan sekarang udah lebih conscious lah gitu ya menggunakan capital karena capital udah tidak semurah itu lagi, gak semurah itu lagi, gak semurah itu lagi, murah itu lagi gitu kan. Jadi kita lebih berpikir lagi kayak ada risknya nih ke depan karena dulu tuh aku kalau bikin inovasi, bikin produk tuh nggak pernah mikirin risknya sama sekali gitu kan. Tapi di saat sekarang karena ya kita harus ngirit-ngirit banget gitu. Jadi kita harus mikir juga risknya ke depannya apa ya. Bagaimana kita meminimize risk yang terjadi juga ke depannya gitu. Jadi ya balance lah ya sekarang gitu. Dimana korporasi juga sudah mulai sangat berani untuk berinvestasi walaupun again kayak tidak semudah itu dan harus banyak yang difikirkan juga apalagi kalau di korporasi tuh bagaimana kita mengintegrasi inovasi yang baru ini ke the whole ecosystem gitu kan. Apalagi kalau perusahaan udah IPO juga karena kita harus juga bisa bertanggung jawab terhadap capital yang kita gunakan gitu kan. Nah sekarang ya aku di my company di startup ya akhirnya aku juga lebih menghitung lah. Kalau dulu tuh nggak ada hitung-hitungannya kayak udah kita bikin gitu kan. Gitu sih. Oke. Nah karena tadi ngomongin investasi dan salah satu kakinya Ala juga itu kan di venture capital gitu kan. Minum dulu kalau ngomongin ini. Sampai minum dulu. Oke, kita minum dulu deh. Benar. Iya. Ya, kan jadi pasti perspektifnya makin luas lagi gitu. Selain di korporasi biasa gitu kan. Nah, gimana nih ngelihatnya hari ini ya? Kalau kita ngomongin hari ini aja yang lewat, ya sudah tadi Ala udah banyak cerita juga gitu. Yang hari ini dan yang upcoming gitu. Terlebih dengan banyaknya ya isu-isu yang terjadi di ekosistem startup gitu ya. Kabar negatif ada aja gitu lah ya hari ke hari belakangan ini apalagi gitu. Nah terus gimana nih dari kacamata visi gitu ya. Apakah masih ada kan semua orang bilang sekarang investasi udah sulit gitu kan. Tadi orang juga mengakui kan capital sekarang udah ya tidak semurah itu tanda kutip gitu. Masih ada celahnya sekarang membuat munculnya ya atau memang udah harus ngerem aja dulu nih? Iya, jadi ini kalau aku dari kacamata founder dulu ya, aku banyak ketemu sama visi yang bukan visi Indonesia, which is di Singapura, mereka tuh masih deploy-nya banyak banget sih Mas Cipta sebenarnya gitu, masih actively deploying capital gitu ya. Cuman memang di Indo kita kayak mungkin masih mikir dan berhati-hati karena memang case-nya tuh lumayan banyak gitu kan ya di Indo gitu, terutama dalam hal bagaimana ya kita ngelihat ini kan semuanya tuh masalah integritas ya kalau yang aku lihat gitu ya. Aku sebagai founder kayak it's all about integrity gitu, dan karena semua laporan yang disajikan gitu itu kan semua kelihatannya real gitu, tapi ya balik lagi ke hati sih sebenarnya sebagai founder gitu kan, kayak
kita mau melakukan itu atau enggak. Jadi kayak kita tuh di visi tuh kayak gimana ya kita ngecek integrity seorang founder gitu. Dan ya mungkin itu yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Bukan cuman ngeliatin numbers, market, opportunity seperti apa gitu, produknya seperti apa gitu. Tapi lebih kepada ke personal mereka juga gitu. Dan ya sekarang tuh di Mandiri Capital sendiri memang kita lagi fokusnya lebih banyak ke portfolio kita gitu kan. Bagaimana kita bisa mensupport lah portfolio kita, be it itu menjadi financial advisor-nya mereka gitu kan. Karena kadang-kadang founder tuh membutuhkan itu gitu. Kayak ya kita tahu semuanya, kayak kita nggak bisa bayar orang misalnya CFO yang mahal-mahal banget gitu kan. Dan kita butuh kayak advisor yang ngerti nih gimana kita nge-restructure company ini gitu. Nah itu yang sekarang Mandiri Capital lagi coba bantu gitu. Dan again kayak kita juga lagi ngelihat kayak strategi kita yang ke belakang, pembelajaran yang apa sih yang kita dapetin, dan lagi ngerapihin semua itu gitu. Gimana kita melakukan due diligence, pre-due diligence yang lebih baik lagi gitu. Jadi ini pertanyaan akhir buat segmen kali ini. Masih ada celahnya buat startup baru, atau kalau tadi kan Ala bilang sendiri sekarang lebih fokus ke yang udah ada aja dulu ya. Alias ya tanda kutipnya untuk yang baru, mohon maaf nih kayaknya belum dulu ya. Iya, gitu. iya. Sebenarnya sih masih ada banget gitu ya. Tapi memang kalau di Mandiri Capital kan kita udah nggak di seed round lagi gitu ya untuk yang baru-baru. Jadi memang juga sekarang kita lebih tanyanya ya kayak kita lebih ngelihat kayak ini profitability-nya kapan gitu. Jadi lebih hati-hati aja sekarang gitu ya. Jadi memang cara-cara yang seperti dulu lagi itu mungkin sudah berbeda dengan yang sekarang gitu. Tapi in the case of AI itu kalau di Silicon Valley itu ya sebenarnya cara-caranya masih yang kayak yang dulu juga gitu ya, kayak tapi sekarang tuh dengan aku ngelihat juga dengan AI ini, karena memang juga di dalam perusahaan AI itu mereka sudah sangat embedding AI ya, jadi growth-nya tuh cepet banget gitu in terms of revenue. Dan karena juga bisa menggunakan less capital, sekarang tuh menuju untuk profitability-nya menurut aku tuh gak sesulit zaman dulu gitu. Jadi kayak ada kayak di Silicon Valley yang AI companies yang udah gede-gede lah, yang mereka udah punya revenue ARR puluhan juta dolar tapi cuman punya 10 orang, 20 orang tuh sekarang tuh possible gitu. Jadi memang valuation AI ini multiplesnya seperti kita zaman cycle setelah dot-com bubble, tapi in terms of productivity dan bottom line itu harusnya better lah daripada yang kemarin gitu menurut gue ya. Oke. Nah ini terakhir nih, kalau tadi kan dari kacamata untuk founder saya udah ada lah jawabannya nih. Buat para mungkin fresh graduate atau yang sedang mau career shifting, karena sekarang layoff juga terjadi di mana-mana gitu ya. Iya. Next step-nya, nah ini saran dari Ala yang kakinya ada di dua kaki lah ya, korporasi dan startup gitu. Iya. Kemana nih industri ekonomi lagi gitu ya? Iya. Apakah benar kalau zona aman itu ya udah ke korporasi aja lah daripada lo nyebur lagi ke startup ntar tenggelam lagi? Iya. Gimana? Kalau ke corporate apa startup, menurutku tuh pilihan masing-masing ya. Kayak karena mungkin ada orang-orang yang emang cocok di corporate, ada orang-orang yang cocok di startup. Karena emang startup itu speednya cepat. Kalau di corporate tuh bukan yang aku bilang mereka kerjanya 9 to 5 ya, tapi kerjanya tuh juga sampai malam juga loh gitu. Tapi mungkin kayak yang dikerjakan itu
lebih banyak juga kepada ke arah birokrasinya juga gitu kan, kayak nyiapin deck, reporting kayak gitu-gitu tuh banyak banget kan di korporat kan. Jadi kalau di startup tuh mikirnya harus cepet gitu, kayak oh yang ini nggak works, kita mesti pivot gitu. Oh kita mesti ganti nih strateginya gitu. Kalau di korporat tuh tidak secepat itu pace-nya gitu. Jadi again kayak itu pilihan masing-masing dan cocoknya orang tuh ada kecocokannya masing-masing gitu menurut aku. Jadi tapi kayak ya dunia startup aku sebenarnya masih yakin juga akan berkembang gitu ya Mas Sita, karena memang even kayak Binar kan juga kliennya kan kebanyakan B2B corporate gitu kan. Jadi kelihatan dari sini bahwa corporate tuh masih membutuhkan kita juga gitu di startup gitu. Jadi masih adalah room untuk keduanya, apalagi untuk startup tuh asal kita bisa ngelihat juga kayak foundernya siapa gitu, dan bagaimana founder ini menghadapi permasalahan-permasalahan itu tuh juga penting ya, kayak sehasel apa sih foundernya tuh bisa menghadapi winter yang ada gitu kan misalnya gitu. Itu sih menurut aku sih. Oke. Wah, jadi begitu ya Gizmo Friends. Insight-nya udah dikasih tahu dari A sampai Z nih. Soal tadi udah flashback juga ya gimana startup dari 1 dekade terakhir, korporasi yang seolah-olah tadinya ketinggalan tapi tetap eksis sampai hari ini. Dan hacks-hacksnya mungkin sebagian dari kasih tahu sama Ala gitu ya. Tapi kalau mungkin Gizmo Friends pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, mungkin punya startup dan pengen sekedar berdiskusi gitu ya sama Ala, kayaknya Ala terbuka aja. Mungkin kalau memang lagi ada waktunya pasti dia menyempatkan untuk membalas gitu. Dan mungkin juga buat yang mau di tengah 2 pilihan gitu ya, melanjutkan di startup atau masuk korporasi gitu, bisa ngobrol-ngobrol juga. Bisa mencolek-colek kemana nih Ala? Instagram yang paling enak. Okay. Alamandas Instagram. Oh tidak berubah ya handle? Enggak, masih. Nama di situ aja yang berubah. Tenang, di semua friends. Jadi @alamandas masih, atau di LinkedIn? Aku jarang buka LinkedIn sih. Oke, jadi Instagram aja ya. Emang benar sih, Instagram kalau Ala. Walaupun generasinya ini ya, bukan apa nih generasinya? Ini kan sama kita milenial juga iya. gitu. Tetap platform paling enak ya Instagram aja. Oke, kalau gitu @alamandas tadi ya. Nanti bakal ditulis juga deh di deskripsi kalau kalian susah menemukan. Dan thank you banget Ala buat obrolannya. Sama-sama. Kita masih punya obrolan yang gak kelas terus dari obrolan tadi. Pastikan kalian tetap pantau Gizmo Talk yang tayang setiap hari Senin. Dan follow kita di Gizmologi dan gizmotalk.id. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.